Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Jika hari ini hidupmu terasa sangat berat, masalah selalu datang, menumpuk, gak tahu harus dari mana dulu menyelesaikannya, sudah jatuh, tertimpa tangga pula, masalah finansial belum selesai, muncul masalah keluarga. Masalah keluarga belum beres, muncul masalah dengan pekerjaan. Kamu bingung, kamu stuck, kamu gak tahu harus berbuat apa. Jika itu terjadi, saya hanya ingin bilang, kamu gak sendiri. Ada banyak orang yang mengalami kondisi yang mungkin jauh lebih buruk, jauh lebih sulit dari kamu. Jika situasi ini terjadi, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah terima saja. Kalau kamu menolak situasi ini, kamu gak terima dengan kondisi ini, kamu gak ridho dengan apa yang kamu hadapi, kamu akan sulit menemukan solusinya. Pintu jalan keluar itu akan terbuka ketika kamu mau ridho menerima terhadap apa yang kamu hadapi, terhadap apa yang terjadi pada hidup kita. Jika banyak orang selama ini berjuang untuk mencari ridho Allah, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan apakah kamu ridho terhadap keputusan Allah atau tidak. Menerima atas apapun yang terjadi, termasuk beban masalah yang ada di hadapanmu, itu adalah langkah pertama untuk bisa keluar menemukan solusi dari masalah yang berat yang sedang kamu alami. Setelah kamu menerima, setelah kamu ikhlas, setelah kamu ridho, hatimu akan tenang, pikiranmu akan jernih. Kamu mulai bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Setelah itu apa yang dilakukan? Gelar sajadahmu, curhat kepada Allah. Sampaikan semua keluh kesahmu, minta petunjuk, minta solusi, minta kekuatan. Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa alternatif solusi yang akan Allah siapkan untuk kita, tanpa kekuatan yang akan Allah berikan pada kita gak mungkin mampu melampaui itu semua. Kita pasrahkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita hanya bilang, ya Allah, aku hanya hamba, aku berserah, bantu aku untuk menyelesaikannya. Ketika kita menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak beban, jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan diri sendiri, terlebih menyesali keputusan yang sudah kamu ambil. Itu sudah terjadi. Ingat, kita harus ridho. Ketika kita menghadapi masalah, gak usah menyalahkan orang lain. Ini gara-gara ini gara-gara itu. Ini gak bakalan menyelesaikan. Kamu gak bakalan dapat solusi dengan menyalahkan orang lain. Setelah kita menata hati untuk ikhlas, setelah kita bisa curhat kepada Allah, maka hal berikutnya yang harus kamu yakini, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Tugas kita adalah fokus menemukan solusi dan jalan keluar itu. Jangan fokus pada masalahnya. Kita harus yakin, satu pintu tertutup, 1000 pintu terbuka. Tugas kita adalah menemukannya dan kemudian memilihnya. Jika tetap saja kamu masih stuck, masih belum menemukan solusi, masih belum menemukan alternatif jalan keluarnya, maka bersabarlah. Kamu harus punya dan mampu menjaga keyakinan. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Enggak mungkin Allah membiarkanku terjebak dalam kondisi sulit ini sendirian. Hal paling penting, jangan menghindar. Kamu harus menghadapi masalah. Ini mutlak. Kalau kamu ingin bisa menemukan jalan keluar dari masalahmu, hadapi. Jangan menghindar. Coba kamu petakan satu-satu, apa sih masalahnya? Mungkin kamu punya masalah dengan pasanganmu. Petakan apa sumbernya. Temui pasanganmu, ajak ngobrol, jangan menghindar. Semakin kamu menghindar, semakin masalah itu besar. Kamu punya masalah hutang, kamu terjebak hutang dengan temanmu, dengan bosmu, atau dengan siapapun, temui dia. Ajak ngomong, kalaupun mereka memaki-maki kamu, terima, karena memang kamu salah, kamu yang punya hutang. Tapi yang harus kamu pastikan, kamu bilang, tolong beri saya waktu, saya akan bertanggung jawab, saya akan berjuang menyelesaikannya.
Ini mental yang harus kita punya. Hadapi dan bertanggung jawab. Kalau kamu bermasalah dengan pelangganmu, ternyata produk yang kamu jual cacat, kemudian pelangganmu komplain, hadapi mereka, minta maaf, akui kesalahanmu, kemudian sampaikan alternatif solusi yang bisa kamu berikan. Pendek kata, coba petakan masalahmu, apa sumber masalahnya, dan kemudian hadapi, jangan lari. Dengan cara ini, masalahmu akan mampu terurai tahap demi tahap. Tapi jika kamu menghindar dan kamu lari, justru yang terjadi, masalahmu akan semakin menumpuk, semakin meningkat, semakin banyak, dan semakin berat. Yang terakhir, ambil pelajaran. Petakan masalahmu, temukan sumbernya, dan pelajaran apa yang bisa kamu ambil sebagai bekal. Jangan sampai kondisi itu terjadi berulang. Jangan biarkan masalah yang sama terjadi di kehidupanmu di masa mendatang. Jika itu terjadi, artinya apa? Kamu gak mengambil pelajaran. Jadi pada akhirnya, seberat apapun masalahmu, pertama kamu harus ridho. Yang kedua, curhatlah kepada Allah. Yang ketiga, kamu harus yakin setiap masalah ada solusinya. Dan tugas kita adalah menemukan solusi itu. Fokus pada solusinya. Berikutnya, hadapi masalah, jangan lari. Kamu harus bertanggung jawab dengan semuanya. Kemudian, ambil pelajaran. Dan ini yang gak kalah penting, silaturahmi. Bisa jadi dengan kamu membangun silaturahmi dengan orang-orang di sekitar kamu menemukan solusi. Ketika kamu punya masalah finansial, coba hubungi teman-temanmu. Bisa jadi ada pekerjaan, bisa jadi ada hal yang bisa kamu kerjakan. Menjaga silaturahmi akan menemukan jalan yang mungkin selama ini gak pernah kamu lihat. Dengan bertemu dengan teman-teman barumu, dengan bertemu dengan orang-orang di sekitarmu, dengan bertemu dengan orang-orang yang kamu anggap mereka ada di lingkungan positif. Ini akan menghadirkan alternatif solusi yang mungkin selama ini gak pernah kamu bayangkan. Yang terpenting, berserah kepada Allah. Setelah kamu melakukan apapun yang harusnya kamu lakukan, maka di fase paling akhir, berserah. Ya Allah, saya pasrah masalah ini kepadamu. Bukankah Allah telah menjanjikan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Artinya apa? Biarkan Allah yang mencukupkan solusinya, yang mencukupkan penyelesaiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.